Halo, selamat malam. Dengan Bungki di sini kita telah menyaksikan pertandingan Indonesia dengan Myanmar. Di sini kita melihat bahwa pertandingan malam ini begitu sulit yang dilakukan oleh pemain Indonesia, karena kita tahu pemain yang digunakan oleh timnas Indonesia adalah pemain U22, yang dimana masih banyak pemain yang belum memiliki pengalaman di tim senior. Sehingga pada awal babak pertama banyak sekali kehilangan bola, banyak sekali umpan-umpan salah yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Indonesia pada pertandingan kali ini menggunakan formasi 3-4-3, sedangkan Myanmar menggunakan formasi 4-2-3-1. Pada pertandingan babak pertama banyak sekali umpan-umpan pendek dan umpan jauh yang tidak sampai, cenderung hilang gitu. Ditambah lagi Zainuddin Faris itu sering sekali kehilangan bola. Saat mendapatkan bola dia selalu hilang bola, selalu bisa dicuri oleh uh, pemain lawan gitu, membuat uh, gawang Indonesia, bahkan pemain-pemain dari Myanmar itu beberapa kali memberikan ancaman dengan menusuk langsung ke jantung pertahanan timnas Indonesia. Untung finishing yang dimiliki oleh pemain Myanmar itu tidak begitu baik, dan pertahanan timnas Indonesia begitu solid pada babak pertama gitu kan. Selanjutnya pada babak kedua ada beberapa pemain yang masuk seperti Verstrik, Asnawi Mangku Alam, Victor Detan, Ronaldo Kuate, dan Nobi Darwis gitu. Dengan masuknya pemain baru ini yang semula pada babak pertama ini lebih monoton, namun setelah masuknya Asnawi, masuknya Rafael Struijk itu lebih dinamis, lebih banyak tusukan-tusukan yang dilakukan, dan juga pertahanan yang dijaga oleh Asnawi itu begitu kompak, sehingga lawan pun tidak bisa melakukan penetrasi dari sisi sayap gitu. Nah, beberapa kali peluang dari tendangan sudut yang didapatkan oleh Indonesia ada sebanyak 10 kali yang yang mengancam uh, gawang timnas Myanmar. Selanjutnya Indonesia juga melakukan 17 kali tembakan, dan yang ke arah gawang itu ada 4 kali, sedangkan untuk Myanmar ada 12 kali, dan yang ke arah gawang itu 3 kali. Ini kalau bisa kita lihat bahwa statistik ketajaman lini depan antara kedua tim ini hampir sama. Bedanya kalau Myanmar itu timnas senior, kita itu Indonesia itu masih menggunakan timnas U22 gitu. Kalau dari segi permainan, kita melihat dari penguasaan bola, kita menguasai sebanyak 55%, sedangkan Myanmar itu 45%. Ini memperlihatkan dominasi permainan yang dilakukan oleh timnas Indonesia, khususnya pada babak kedua yang bermain 1-2 sentuhan. Lalu akurasi operan yang dimiliki oleh timnas Indonesia 80%, sedangkan Myanmar itu 73%. Lalu pelanggaran yang dilakukan oleh timnas Indonesia sebanyak 11 kali, dan tidak ada kartu yang didapatkan oleh timnas Indonesia, sedangkan Myanmar 9 kali pelanggaran dan 3 kartu kuning. Ini menandakan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh timnas Indonesia itu bersih, sedangkan timnas Myanmar itu bisa mendapatkan kartu kuning, karena ketika kita mendapatkan kartu kuning itu merupakan
suatu kerugian besar karena ini merupakan babak awal. Kita harus menjaga tim kita supaya solid, supaya semua anggota bisa bermain, jangan ada yang terkena akumulasi kartu gini. Nah, ini memperlihatkan bahwa pelanggaran yang tadi sudah saya katakan itu lebih rapi gitu kan dibandingkan dengan Myanmar gitu. Gol pertama Indonesia bermula dari lemparan ke dalam arhan dan terkena beberapa pemain Indonesia dan Myanmar, lalu jatuh di kaki Asnawi untuk menendang bola ke arah gawang, dan gol mengenai pemain Myanmar Zin Ying Ang pada menit ke-76. Posisi ini bertahan hingga babak kedua selesai. Lalu pada pertandingan yang lain juga ada pertandingan antara Vietnam dengan Laos dengan hasil 4-1. Gol pertama Vietnam dari Nguyen Hai Long pada menit ke-58, lalu disusul gol kedua oleh Nguyen Tien Linh pada menit ke-63, lalu gol ketiga oleh Nguyen Phang Tuan pada menit ke-69, dan gol keempat oleh Van Vinh Nguyen pada menit 82. Dan gol sematawayang yang dimiliki oleh timnas Laos dibuat oleh Bong Pang Chan pada menit 90+5 itu melalui eksekusi penalti. Dengan adanya pertandingan ini membuat Indonesia berada di posisi kedua setelah Vietnam dengan selisih 3 gol, dan Indonesia mendapatkan 1 gol yang sama-sama mempunyai 3 poin. Lalu pada posisi ketiga ada Filipina disusul dengan Myanmar dan juga Laos. Kalau saya bisa bilang pertandingan malam ini pertandingan yang sangat berat, karena biasanya di laga-laga awal timnas itu masih terlambat panas, masih sulit beradaptasi, apalagi timnas ini timnas muda, masih jauh dari pengalaman. Mari kita sama-sama dukung timnas Indonesia, semoga kita bisa sampai final, bahkan kita bisa menjuarai AFF pada tahun ini, karena saya melihat momentum yang dimiliki timnas saat ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Kita bisa lihat bahwa saat ini timnas Indonesia sedang berjuang di kualifikasi ketiga Piala Dunia yang nanti bulan Maret kita akan menghadapi Australia dan Bahrain. Diharapkan kita bisa memetik hasil menang dan seri. Itu akan membuka asa kita untuk tampil di Piala Dunia di round selanjutnya, berjuang lagi untuk masuk ke Piala Dunia 2026. Oke, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum.